Ya, jadi mau tanya itu Pak tentang samudra. Sekarang kan harganya udah cukup murah ya, walaupun secara PBB juga belum sampai kayak 0,3 kayak pas Corona gitu. Ya, Dan dia punya cash per share masih tinggi banget, mungkin 400-an. ya. Terus untuk dividen juga mereka mau bagi. Kemudian eh, kapal juga akan nambah. Tapi memang kalau untuk pendapatan dia turun sih Pak Ya, ya, dibanding ya, ya. 2020. Mungkin baru tahun depan akan membaik. Nah, mungkin cuman pengen view-nya Pak Teguh aja gimana. Oke, saya jawab ya, Pak Denny. Jadi gini, perusahaan kapal di BRI itu juga ada banyak macamnya. Enggak semuanya sama gitu ya. Contoh, tadi saya sebut ada saham namanya Nelly, kode sahamnya itu Nelly ya, pelayaran Nelly Dwi Putri. Nah, Nelly ini kan naik tuh ya, terbang seperti itu. Kalau Nelly ini dia kapal tongkang, kecil, dari hulu sungai ke hilir, bawa batu bara dan seterusnya. Lalu ada juga yang spesialis kapal tanker. Biasanya itu untuk bawa minyak atau gas. Apa contohnya? Sochi, Pak Denny tahu ya Sochi. Lalu ada Wintermar, kode sahamnya WINS dan seterusnya. Nah, lalu ada juga yang kapal kargo, kontainer Pak, kontainer yang gede-gede itu. Nah, kalau kalau yang kargo kontainer ini baru yang dia bawa tuh nggak lagi sebatas komoditas atau apa, tapi barang-barang ekspor impor. Anda kalau misalnya beli sesuatu dari luar negeri, itu shippingnya, dikirimnya, ya pakai kapal kargo punyanya SMDR ini. Yang kontainer-kontainer gede itu loh. Dan SMDR ini ya tidak cuman di kapalnya saja di samudra lepas mengantar barang dari luar Indonesia ke dalam atau sebaliknya dari Indonesia keluar, tapi dia juga punya truk ya, kontainer yang gede-gede tuh di Jakarta Utara sana ya, banyak banget kan. Dan juga fasilitas bongkar muat kargo, gudang dan seterusnya. Lengkap dia. SMDR ini sebenarnya perusahaan bukan cuma sekedar perusahaan perkapalan, tapi perusahaan logistik terintegrasi terbesar di Indonesia. Cuman ya karena urusannya dia kan sama perusahaan-perusahaan ekspor impor ya, bukan sama masyarakat umum, ya jadi orang nggak banyak yang tahu ada perusahaan namanya Samudra Indonesia ini. Nah, kemudian begini Pak Denny, sebagai perusahaan logistik yang terutama berbasis ekspor impor ya, bukan cuma di dalam negeri dia ngangkut-ngangkut barang, tapi ngirim barang dari Indonesia keluar dan sebaliknya dari luar ke Indonesia. Maka kinerja mereka, kinerja perusahaan ini pada tahun 2022 kemarin itu memang diuntungkan oleh dua hal. Apa? Yang pertama, kenaikan harga-harga tidak cuma komoditas, tapi kenaikan harga barang-barang secara umum. Kan kalau kita di Indonesia yang kita lihat itu harga yang naik itu kan harga batu bara ya, sawit, CPO. Sebenarnya nggak cuma dua itu Pak. Harga jagung, harga nikel, harga kayu, harga kertas, harga segala macam barang, karet segala macam, itu semuanya naik. Dan pada satu titik tertentu, karena pandemi, maka sempat perusahaan-perusahaan perkapalan ini kan berhenti beroperasi sama sekali. Alhasil ketika pandeminya reda, kebutuhan untuk pengangkutan kembali normal, tapi suplai kargo itu malah sangat sedikit. Karena perusahaannya banyak yang keburu bangkrut. SMDR ini masih bertahan, betul. Tapi justru karena itulah perusahaan-perusahaan ekspor impor yang lain akhirnya nyasarnya ke SMDR semua. Karena perusahaan kapal yang lain udah kolaps duluan. Itu yang bikin Baltic Dry Index itu naiknya luar biasa tinggi Pak. Harga sewa kargo naik sangat tinggi karena kebutuhannya sangat meningkat, suplai kargonya, ya, kontainernya terbatas. Tapi itu kita bicara kondisi setahun yang lalu. Kalau sekarang bagaimana? Kontainer udah banyak, Pak. Harganya ya otomatis turun. Kebutuhannya tetap tinggi, tapi suplai kontainernya juga sama sekarang tinggi. Di sisi lain harga komoditas juga sudah mulai turun ya. Jadi itu satu, harga komoditas naik, kedua suplai kontainer sempat
terbatas. Dan yang ketiga, waktu tahun 2021 dan juga 2022 di Amerika kan banyak banget stimulus ekonomi, ya. The Fed itu cetak dolar istilahnya. Cetak dolar sampai berapa, Pak? Sampai 6,4 triliun dolar. Bukan rupiah loh, tapi dolar. Dan itu tuh kayak ya cetak duit, duit dicetak begitu aja lalu dikasih gratis gitu ke masyarakat. Ya akibatnya inflasi kan. Tapi ketika masa-masa itu ya, duit dolar ini kan harus keluar dari Amerika Serikat ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Artinya apa? Artinya orang-orang Amerika itu banyak mereka impor segala macam barang dari seluruh dunia termasuk dari Indonesia. Sehingga permintaan barang-barang dari Indonesia itu juga sangat tinggi ketika itu. Alhasil kerjaan untuk samudra juga sangat banyak. Tapi itu sekali lagi setahun yang lalu. Kalau sekarang suku bunga The Fed sudah naik, suplai dolar sudah turun. Artinya apa? Impor Amerika dari Indonesia, atau dengan kata lain ekspor Indonesia ke Amerika itu juga sudah turun. Jadi kondisinya saat ini, Pak Denny, harga kontainer turun karena sudah suplainya normal, bahkan mungkin oversupply. Yang kedua, komoditas juga sama, belum turun banget sih, dan sebenarnya kinerjanya SMDR pada saat ini tetap lebih bagus dibanding tahun 2020 sebenarnya. Tapi kalau dibanding tahun 2022 ya turun, Pak, di tahun 2023 ini. Dan yang ketiga adalah kenaikan suku bunga The Fed yang bikin ekspor Indonesia ke Amerika dan juga ke seluruh dunia itu turun. Jadi sebenarnya meskipun saya sendiri sempat dulu rekomen Samudra ini ya, dan dia beneran naik sebelum sahamnya di stock split ya, dia sempat naik sampai 4.000, tapi begitu dia di 4.000, saya udah nggak rekomen lagi, Pak. Dan begitu dia turun ya, dan sekarang prospeknya juga sudah berubah karena hal-hal yang tadi saya jelaskan, ya sama. Bukan sekarang, udah dari kemarin-kemarin saya sudah tidak rekomen lagi, udah sekitar 6 bulan terakhir ini. Pertanyaannya sekarang, kalau kita udah pegang sahamnya bagaimana? Pak Denny udah pegang sahamnya? Udah Pak, kebetulan udah sih. Di harga berapa? Cukup gede. Dulu tuh terus terang saya trading ya. Trading udah untung 2 atau 3 kali gitu, udah lumayan. Terus terakhir kecentok di atas. Kalau sekarang average saya sekitar 480 kalau tidak salah. 480, iya. Iya, 480-an. Ya, tidak terlalu tinggi lah, Pak. Soalnya kemarin itu sempat 750, Pak. Apa namanya saham SMDR ini sesudah stock split ya. Kalau sebelum stock split itu tuh setara 4.000-an. Nah, kalau di harga segitu, nah sekarang begini ya. Kalau saya ngelihat SMDR ini kondisinya udah mirip dengan batu bara yang murni batu bara. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau untuk batu bara yang ada kontraktor tambang, yang pengangkutan batu bara itu prospeknya masih cerah karena aktivitas tambangnya masih cukup tinggi meskipun harga batu bara itu sendiri turun. Tapi kalau untuk perusahaan tambang murni, ITMG contohnya, ya kinerjanya sudah bisa kita lihat labanya turun kan, seperti itu. Dan juga sudah tidak ada bayar dividen, ya udah kemarin ITMG bayar dividennya. Nah kalau SMDR bagaimana? Ya ada kemungkinan dia masih bayar dividen, Pak. Dan kalau nanti dia mengumumkan dividennya, ya sahamnya bisa seperti Toto tadi, yang tiba-tiba dari 300 naik ke 400 karena perusahaan mengumumkan dividen sebesar Rp100 per lembar sahamnya. Jadi kalau mau jual memang nanti dulu. Saya nggak bilang bahwa SMDR ini bakal balik lagi ke harga modalnya Pak Denny 480 ya. Kita nggak tahu. Bisa naik ke situ, bisa juga lebih tinggi, tapi bisa juga naik tapi nggak nyampai ke situ. Naiknya mungkin cuma ke 400 atau 420 ya. Itu tergantung dividennya nanti. Tapi yang jelas, dengan kas sebanyak itu, tadi Pak Denny sudah sebut ya, berapa per lembar sahamnya Pak Denny? Per share-nya range sekitar 430 sampai 440. Ya, sebesar itu gitu kan. Ya nggak usah asumsi semuanya dibayar lah, ya seperempatnya aja lah, 100 perak misalnya. Wah gede banget Pak, lah harga sahamnya aja sekarang berapa ya kan. Nah pada saat itulah sahamnya akan lompat, baru Pak Denny silakan pertimbangkan,
mau ambil dividennya atau tidak. Tapi posisinya sama-sama, bukan sama-sama cuan sih, sama-sama balik modal. Karena modalnya kan bukan di harga sekarang, tapi di harga 480 ya. Tapi kalau sekarang hold dulu Pak, hold dulu. Udah apa namanya, saya nggak pernah kasih harapan palsu ya. Kalau misalnya saya melihat bahwa SMDR ini udah hopeless, saya akan bilang ke Pak Denny, cut loss sekarang. Tapi enggak, ini masih ada peluang satu kali lagi di dividen. Pada saat itulah kalau misalnya Pak Denny mau, sahamnya sudah naik ya, dan pada saat itulah kalau Pak Denny memang mau keluar, ya udah saat itu gitu, bukan sekarang.